poin utama yaitu sejarah hak merek, ketentuan hukum tentang perlindungan atas merek untuk pertama kalinya dimuat dalam KUH Pidana Hindia Belanda tahun 1848, pasal 89 menetapkan bahwa penyalahgunaan atas segel, stempel, dan merek atas lembaga bank atau perdagangan yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan undang-undang tentang merek untuk Hindia dan Belanda itu baru ditetapkan pada tahun 1885. 8 tahun kemudian, tahun 1893, setelah perjanjian Madrid tentang pendaftaran merek internasional disetujui, undang-undang merek baru bagi Hindia Belanda diberlakukan untuk menggantikan undang-undang merek sebelumnya. Undang-undang merek ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1894. Pada tahun 1905 undang-undang merek ini mengalami perubahan dengan nomor 427 tahun 1905. Selanjutnya undang-undang merek tahun 1905 digantikan dengan undang-undang merek yang baru pada tahun 1912 yang mulai diperlakukan pada tanggal 1 Maret 1913. Pengertian hak merek. Hak merek berdasarkan ketentuan yang berlaku pada pasal 3 Undang-Undang Merek bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif merek terdaftar yang diperoleh dari negara. Dengan kata lain, diperolehnya hak atas merek adalah sebagai satu konsekuensi telah didaftarkan merek tersebut pada kantor Direktorat Jenderal KKI. Cukup sekian dari saya. Dilanjut lagi itu materi kedua ya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi merek dan pembagian merek menurut Undang-Undang Merek. Yang pertama, fungsi merek. Fungsi utama merek adalah untuk membedakan suatu produk, barang, atau jasa atau pihak penyedia atau pembuat. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai properti atau sesuatu yang memiliki hak eksklusif pihak tertentu dan melarang semua orang lain untuk memanfaatkannya kecuali atas izin pemilik. Dengan demikian, merek berfungsi juga sebagai suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa atau sejenisnya. Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa tersebut dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan diberi suatu tanda tertentu yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Yang kedua adalah pembagian merek. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dibedakan, yaitu yang pertama, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Pasal 1 ayat 2. Yang kedua, merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Pasal 1 ayat 3. Yang terakhir, merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang berbeda yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama atau membedakan dengan barang dan jasa sejenis lainnya. Pasal 1 ayat 4. Mungkin sekian dan terima kasih. Prosedur perolehan hak merek. Yang pertama, prosedur pendaftaran.
Prosedur yang pertama mengajukan permohonan sesuai dengan form dengan rangkap 4. Yang kedua, membuat surat pernyataan bahwa pemohon tidak meniru merek atau tidak menggunakan merek orang lain secara keseluruhan ataupun pokoknya saja. Yang ketiga, membuat surat kuasa apabila pemohon dikuasakan. Yang keempat, lampiran-lampiran permohonan. Lampiran-lampiran di sini ada fotokopi KTP yang dilegalisir, fotokopi akte pendirian badan hukum yang disahkan notaris bagi pemohon atas nama badan hukum. Yang ketiga, fotokopi kepemilikan bersama yang dilegalisir atas nama pemohon lebih dari satu orang. Yang selanjutnya, fotokopi NPWP yang dilegalisir. Etiket market sebanyak 24 buah. 4 buah ditempel pada masing-masing form rangkap 4 dan 20 buah dalam amplop dengan ukuran maksimal 9x9 cm dan paling kecil 2x cm. Yang selanjutnya, kwitansi pembayaran atas biaya pendaftaran sesuai biaya yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, mencantumkan nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek pertama kali bagi merek dengan hak prioritas. Yang kedua adalah pemeriksaan pemerintahan pendaftaran hak merek. Yang pertama ada pemeriksaan formal. Pemeriksaan formal adalah pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan administrasi yang ditetapkan. Dan yang kedua, pemeriksaan substansif. Pemeriksaan substansif adalah pemeriksaan terhadap merek yang diajukan apakah dapat didaftarkan atau tidak berdasarkan persamaan pada keseluruhan, persamaan pada pokoknya atas merek sejenis milik orang lain sudah diajukan mereknya lebih dulu oleh orang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penghapusan pendaftaran merek. Merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat dihapus dari daftar umum merek sebagaimana yang termuat dalam pasal 61 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Penghapusan pendaftaran merek dari daftar umum merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada pengadilan niaga. Dan pasal 67 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada pengadilan niaga. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas prakarsa dapat melakukan penghapusan pendaftaran merek terdaftar jika 1. Merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 2. Merek digunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar. Mengenai penghapusan pendaftaran merek kolektif, tercantum pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat menghapus pendaftaran merek kolektif atas dasar 1. Permohonan sendiri dari pemilik merek kolektif dengan persetujuan tertulis semua pemakaian merek kolektif. 2. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak dipakai selama 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 3. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan merek kolektif. Peraturan mengenai pembatalan merek terdaftar dapat ditemukan pada pasal 68 sampai dengan pasal 72 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Lain halnya dengan penghapusan, pembatalan merek terdaftar hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau gugatan kepada pengadilan niaga.
Cara pembatalan merek terdaftar dapat ditemukan pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang menyatakan bahwa pembatalan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalannya dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya. Selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup indikasi geografis. Indikasi geografis menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan salah satu bagian dari merek. Menyangkut indikasi geografis, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut berdasarkan kepada geografis, sumber daya alam maupun faktor manusia dan menjadi satu unsur di mana penyatuan dari ketiga unsur tersebut menghasilkan suatu barang yang disebut indikasi geografis. Selanjutnya, saya dan Tumaningsih akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa dan sanksi terhadap pelanggaran merek. Penyelesaian sengketa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Untuk barang atau jasa yang sejenis, itu yang pertama ada gugatan ganti rugi, dan yang kedua ada penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan merek tersebut. Nah, lalu ada alternatif penyelesaian sengketa. Selain penyelesaian gugatan tersebut, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Lalu ada penetapan sementara pengadilan. Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim pengadilan negeri untuk menerbitkan surat penetapan sementara, yaitu tentang pertama, pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek. Yang kedua ada penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tertentu. Lalu ada ketentuan pidana terhadap pelanggaran merek. Undang-Undang Merek memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya ataupun yang sama pada pokoknya. Kedua bentuk perbuatan ini diklasifikasikan sebagai kejahatan. Besarnya ancaman pidana ditentukan dalam ketentuan pasal 90 dan pasal 91. Pasal 90 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis yang diproduksikan dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Lalu ada pasal 91 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Sedangkan bagi mereka yang memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai penyelesaian sengketa pada hak merek. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan bagian-bagian materinya. Sekian dari kelompok 3 mengenai hak merek dan ruang lingkup indikasi geografis. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.